بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يرزقنا إخلاص النية في القول والعمل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وما ابتغي به وجهه. Jadi sebelum kita memulai kajian, saya mengingatkan semuanya untuk selalu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amal baik yang kita lakukan, karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sekira maknanya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal seseorang kecuali amal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan pertama di pembahasan ini kita telah membahas tentang dalil-dalil bermanfaatnya bacaan Al-Quran orang yang hidup kepada orang yang meninggal, orang yang telah wafat. Dan itu juga adalah termasuk salah satunya dalilnya ijma' para ulama bahwa bacaan Al-Quran di kuburan itu bermanfaat kepada si mayit. Ini bil ijma'. Ini dibolehkan ulama secara ijma'. Jadi kalau kita pergi ke kuburan dan kita membaca Yasin di samping kuburan tersebut, maka si mayit yang ada di dalam kuburan tersebut mendapatkan manfaat daripada bacaan Yasin kita. Maka timbul pertanyaan, kalau seandainya Ustadz dia itu membaca Al-Qur'annya itu tidak di samping kuburan, tapi jauh dari kuburan tersebut, entah di masjid, entah di rumah, entah di musalla atau di tempat kerjanya, apakah bacaan Al-Qur'annya dia itu bisa sampai kepada si mayit, maksudnya bermanfaat bagi si mayit yang ada di dalam kubur yang jaraknya sangat jauh dari dirinya? Maka di sini dia berkhilafan. Amma qiraatul Qur'an, qala al-muallif rahimahullah, itu kan datang kan? Wa amma qiraatul Qur'ani fil bait, itu kan? Oke, kita ulang dari situ. Amma qiraatul Qur'an fil baiti, adapun bacaan Al-Qur'an di rumah, berarti yang semisal dengan rumah bisa jadi musalla, ada di situ kan? Di bawah qala al-ulama man qara al-Qur'ana fil qabri yantafi'u lil mayyit bil ijma'. Di bawah itu ada kan? Wa amma qira'atul Qur'an fil baiti, ada kan? Wa amma qira'atul Qur'ani fil baiti, adapun bacaan Al-Qur'an dari rumah atau yang semisal dengan rumah, intinya apa? Jauh dari kuburan tersebut. Wa yanwi thawabahu wa yaqul, dan dia berniat akan pahalanya, wa yaqul, kelihatan kan? Enggak kelihatan. Di di soal ke-13 nampak riwayat. Nampak? Wa yanwi thawabahu, dan dia berniat akan pahalanya, isinya pahala daripada bacaan Al-Qur'an yang dia baca. Wa yaqul, dan dia berkata setelah membaca Al-Qur'an tersebut, setelah membaca ayat Al-Qur'an tersebut, dia membaca apa?
Allahumma awsil thawaba ma qara'tu ila fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala dari apa yang telah aku baca kepada si fulan. Yantafi'u lil mayyiti bil ijma'. Maka si mayit bermanfaat, maka si mayit mendapatkan manfaat secara ijma'. Maka si mayit mendapatkan manfaat secara ijma'. Jadi di sini perkhilafannya itu sampai atau tidak sampainya. Kalau seandainya jauh, bukan permasalahan baca Al-Qur'annya. Membaca Al-Qur'annya itu boleh, tak ada yang mengingkari. Di permasalahan yang ada ikhtilaf, ada perbedaan, apakah sampai pahalanya atau tidak sampai, itu pun kalau seandainya jauh dari kuburan. Kalau seandainya kita baca di dekat kuburan, yantafi'u lil mayyit bil ijma', bermanfaat bagi si mayit menurut ijma'. Tapi kalau jauh daripada kuburan tersebut, contohnya di rumah, di masjid, di musola, di tempat kerja, apalagi di mana lagi, di tempat-tempat jauh lah daripada kuburan yang ingin kita kirimkan pahalanya kepada ahli kubur tersebut. Maka di sini ada perkhilafan ulama. Kalau seandainya setelah dia membaca Al-Quran tersebut, baik surah Yasin ataupun surah-surah yang lainnya, setelah dia membaca surah-surah Al-Quran, lalu dia berkata, Allahumma awsil thawaba ma qara'tu ila fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala dari bacaan yang telah aku baca kepada si fulan. Kalau dia mengatakan seperti itu, yantafi'u lil mayyiti bil ijma'. Maka si mayit mendapatkan manfaat secara ijma'. Tapi kalau seandainya dia mengatakan, dia tidak mengatakan kalimat ini, dia tidak menyampaikan doa ini, dia hanya membaca saja. Dia hanya membaca surah saja. Setelah surah dia tidak membaca Allahumma awsil thawaba ma qara'tu ila fulan. Maka di sini yang ada perkhilafan ulama, apakah sampai atau tidak sampai. Sebagian mengatakan sampai, sebagian mengatakan tidak sampai. Tapi kalau dia membaca Allahumma awsil, itu bil ijma' yasil. Jadi pahami kan? Inilah dikatakan doa isol. Jadi kalau kamu ditanya apa itu, coba sebutkan dulu doa isol. Doa isol adalah Allahumma awsil thawaba ma qara'tu ila fulan. Kalau kamu sendiri. Tapi kalau kalian beramai-ramai, Allahumma awsil thawaba ma qara'na ila fulan. Amma mujarradul qira'ati faqat. Adapun jika membaca saja, maksudnya bagaimana? Tidak diikuti doa isol. Tidak dibarengi doa Allahumma awsil. Dia hanya membaca Al-Quran saja. Fihi ikhtilafun bainal ulama. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada perbedaan pendapat antara ulama. Wa minhum may yaqulu yasilu thawabuhu. Sebahagian ulama mengatakan sampai pahalanya. Jadi pahami? Wa minhum may yaqul la yasil, dan sebahagian ulama lagi mengatakan tak sampai kalau seandainya dia tidak membaca doa isol. Dan biasanya setelah kita menjelaskan seperti ini, orang Wahabi itu yang mereka mengatakan mulia dengan manhaj salaf, bukan salaf ya, salaf. Mereka selalu mengatakan, Al-Imam Syafi'i mengatakan tak sampai. Mereka nanti akan menukil dari kitab dari kitab-kitab dan kitab-kitab Syafi'iyah lainnya. Imam Syafi'i saja mengatakan bahwa bacaan orang hidup kepada orang mati itu tidak sampai.
terus kalian mengaku Syafi'i. Karena memang ada masyhur perkataan Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Tapi bukan seperti yang mereka pahami. Bukan seperti yang mereka pahami. Makanya dikatakan di sini wa ma syuhira min khilafis Syafi'i. Adapun yang tersebar dari perbedaan Imam Syafi'i min khilafis Syafi'i, annal qira'ata la tasilu ilal mayyit, bahwa pahala bacaan tidak sampai kepada si mayit, bahwa pahala bacaan tidak sampai kepada si mayit. Ini sering orang-orang Wahabi mengatakan seperti itu. Al-Imam Syafi'i alladzina antum tantasibuna ilaihi, kata mereka. Imam Syafi'i yang kalian itu menisbatkan diri kalian kepadanya, karena kalian mengatakan bahwa kalian adalah mazhab Syafi'i. Imamukum, kata mereka, mengatakan tidak sampai pahala bacaan Al-Quran kepada si mayit. Terus kalian mengatakan sampai. Lalu imam siapa yang kalian ikuti dalam mazhab? Itu nanti kata mereka menjadikan orang awam menjadi bingung. Bingunglah orang awam. Ya iya ya, pendiri mazhab Syafi'i kan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan la tasil. Terus kenapa kita mengatakan sampai? Rupanya apa? Murid-murid Imam Syafi'i tidak memahami seperti itu. Murid-murid langsung Imam Syafi'i, begitu juga ulama-ulama Syafi'iyah tidak memahami yang seperti yang dipahami oleh orang Wahabi. Mereka tidak mengaku Syafi'i, tapi mereka seenaknya saja mengambil kalam Al-Imam Syafi'i, dan mereka merasa lebih paham daripada ulama-ulama mazhab Syafi'iyah. Perbandingannya misalkan kamu punya rumah, lalu datang tamu. Tamu itu merasa lebih tahu rumah kamu daripada kamu. Kayak mana itu? Fahuwa mahmulun, maka itu dikategorikan. Perkataan Imam Syafi'i yang tidak mengatakan tidak sampai bacaan Al-Quran itu, fahuwa mahmulun, maka itu dikategorikan alal qira'ati allati takunu bila du'a, atas bacaan Quran yang dibacanya tanpa dibarengi doa isol. Bisa dipahami kan? Tanpa dibarengi doa bil isol, doa isol.